Halo, Tokonat semua. Selamat datang di Sinyal Ngobras edisi 24 sampai 30 Juni 2024. Gimana ya, market saat ini memang merah. Semoga teman-teman kuat, karena sebenarnya market mengalami penurunan ini karena memang ya kita tahu US dollar menguat ya. Uh, dan juga kalau kita hitung based on rupiah, sebenarnya penurunannya mungkin tidak sedalam yang dikira ya, karena ya dolar naik sampai 16.500. Kalau teman-teman trading di PRIDR mungkin ruginya nggak banyak-banyak banget. Bitcoin masih di atas 1M, dan ya kalau aku lihat pribadi sih di altcoinnya ya, kita ada problem sedikit di altcoinnya, di mana altcoin ini overreacting, atau istilahnya itu terlalu berlebihan. Sebenarnya kenapa sih Mas kok altcoin itu saat ini sedang berlebihan ya? Kalau dari aku pribadi ya, ini disclaimer, ngelihat bahwa memang Bitcoin dominance itu sedang bullish. Jadi maksudnya bullish di sini adalah Bitcoin itu sedang terus diakumulasi, orang banyak cut loss masukin ke Bitcoin, karena memang Bitcoin ya kita bisa lihat ya, Bitcoin cuma turun sekarang di harga $63.000, dari harganya dia itu kemarin sempat menyentuh 71.000 ya. Itu berarti turun sekitar $8.000 atau setara 15%, tapi altcoin itu turunnya 30 sampai 70% dari harga puncak. Itu gila banget ya. Jadi sebenarnya ini timing yang menurutku ya, karena altcoin ini overreacting, timing menurutku cocok untuk mulai akumulasi, apalagi ini akhir bulan. Dan aku sendiri punya timeline untuk akumulasi ini sampai di bulan Agustus ya. Ini aku pribadi loh. Jadi ketika aku kena floating minus di bulan-bulan itu, tak rasa ya masih cukup oke. Karena kalau kita lihat based on Bitcoin loh, kita lihat Bitcoinnya itu masih bullish. Tapi untuk bearishnya itu di altcoin. Kalau ada yang bilang, altcoin ini koreksi, no. Sekarang bearish gitu ya. Tapi bearishnya mungkin akan segera membaik di bulan Juli. Ya, ini pendapat pribadi aja. Bisa salah, bisa benar. Cuma aku melihat potensi untuk market sedikit recovery itu di bulan Juli. Dengan ya rata-rata mungkin 10 sampai 30%-an dari harga sekarang ini yang teman-teman lihat di tanggal 24 ya. Dan ya udah, mungkin di akhir minggu ini aku bakal akumulasi ya sedikit untuk masuk ya, masuk ke kripto. Dan kira-kira apa sih yang aku pantau ya? Kalau aku lihat sih based on fundamental ya, based on fundamental itu layer 1 sih gitu. Nah, itu aja paling ya, sedikit motivasi buat teman-teman. Harapannya teman-teman terus bersabar, karena no dip no lambo. Kalau makin dip ya mungkin lambonya juga susah kecapai, tapi bisa lah ya Tokonauts untuk bertahan ya, masuk pelan-pelan aja. Kalau mau cut loss, kalau minusnya terlalu dalam kayaknya mending DCA ya. Tapi kalau mungkin minusnya 10%, 5%, ya pertimbangan untuk cut loss sih. Ya sebenarnya untuk semua sih, mau minus 60%, 70% juga bisa aja. Cuma ya ada baiknya untuk kita ambil rata-rata bawah ya, averaging down, jadi harga pembelian rata-rata yang makin menurun, sehingga tanpa altcoin itu bisa naik ke harga kita entry di awal, itu kita bisa exit lah di harga rata-rata pembeliannya gitu. Oke, aku bakal share screen ke teman-teman ya untuk kondisi pasar kripto sekarang. Kira-kira Mas gimana ya sekarang ini gitu loh ya, karena tak rasa kok kayaknya berat banget gitu ngelihat portofolio. Nah, kalau aku pribadi sih nggak usah lihat macam-macam ya teman-teman ya, terus akumulasi aja gitu. Oke, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya. Jadi kita lihat newsnya terlebih dahulu ya. Boleh buka news.crypto.com. Jadi kalau rata-rata ya tidak ada berita
FUD atau bearish apapun sekarang ini, ya paling basic aja beritanya adalah kenapa altcoin turun, ya karena memang tekanan jual selesai gitu loh. Dan rata-rata emang prediksi-prediksi aja sih untuk berita-beritanya akhir-akhir ini. Ya ada berita seperti Jepang yang mereka akan membeli Bitcoin sekitar 1 billion yen ya untuk portofolio mereka Jepang itu cukup bagus karena ya institusi aja terus serok gitu loh. Cuma memang seroknya adalah Bitcoin bukan altcoin, itu sih pertimbangannya. Dan ya kalau dilihat dari sisi rata-rata ya secara weekly memang ya bisa dikatakan ini merah semua. Based on weekly aja, ya based on weekly aja itu secara rata-rata penurunan 2 digit di 20% ke atas. Jadi kalau minggu ini teman-teman sedikit tidak bersemangat, ya nggak apa-apa, semangat aja, mungkin bisa akumulasi sih, gitu. Terus beli ya istilahnya kayak gitu. Nah, ini ada koin-koin yang di bulan ini itu mengalami penurunan dalam banget seperti Outlier, High Street, kemudian ada Open Campus, ada Hy-Vee, ada Engine, ada Weave, ada Blur, Leverwise, Romex, dan Manta juga termasuk ke dalam top berapa nih? Top 20 ya, top 20 koin yang bearish ya. Gitu. Nah, Manta ini lumayan lah. Kalau teman-teman hold atau beli di harga $4 mungkin minusnya 75% kalau sekarang ini. Bukan 45% lebih. AEVO juga sama, AEVO ini $2 ya kalau nggak salah ya. Sudah turun sampai 0,463 gitu. Kemudian ada lagi Dimension. Ya ini karena AEVO ini sebenarnya turunnya ini karena ini teman-teman. Dilusi token. Nah, kalau ada yang tahu dilusi token ya intinya supply-nya bertambah ke pasar tapi tidak dalam tekanan jual. Gimana ya maksudnya ya? Ya ada tekanan jual juga sih. Kayak misal supply yang beredar AEVO di 100 juta token anggap aja ya. Tiba-tiba kayak kemarin itu dia unlock 1 billion token AEVO. Tuh. Dan ya udah turun gitu loh. Kalau aku prediksi AEVO mungkin sampai ke $0,1 ya. Dan ada banyak lainnya. Jadi weekly bearish rata-rata, monthly juga bearish, yang hijau cuma beberapa aja. Ya ini timing for apa namanya masuk sih. Dan secara yearly-nya ya ini rata-rata hijau ya. Dalam naiknya tinggi banget lah. Ada Solana yang naik 600% selama tahunan dan sebagainya macam. Itu aja sih. Nah, kita lihat nih performa ya, mungkin dia di tanggal 10 sampai 16 Juni. Ya, sekitar segitu kita bakal lihat sini teman-teman. Nah, di last top weekly watchlistku di 10 sampai 16 Juni ya memang turun ya, tidak dipungkiri karena bulan Juni adalah bulan yang tak kira itu turunnya nggak sedalam ini ya. Bahkan turunnya tuh waktu awal Juni itu udah turun, tapi makin turun gitu kurang lebih. Jadi actual profitnya tuh rata-rata minus 2%-an, 3%-an. Tapi kalau teman-teman masih hold, minusnya dalam. Aku tunjukin. Nah, last bet watchlist-nya di tanggal 10 sampai 16 Juni, ya ini kita bisa lihat ya, itu rata-rata minusnya adalah 30%-an. Ada Momho 48%, BB 40%, dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini 10 sampai 24 sih ya harusnya ya, 10 sampai 24 Juni turunnya segini banyaknya. Jadi memang bearish sekarang, bukan koreksi sih, bearish. Dan topik basisnya di minggu ini itu ada Bitcoin, Ethereum, Alice, MTL, dan Node. Jadi ingat ya, topik basis ini bukan representasi bahwa ini pasti akan bullish, no, disclaimer aja. Dan ya ini potensial untuk naiknya sih adalah ya, naiknya 7 sampai 13%. Untuk Bitcoin-nya entry-nya agak bawah sedikit ya di 60.600.
Udah aku share juga di sinyal daily-nya jam 10 pagi. Teman-teman Tokonauts yang belum join Telegramnya Toko Crypto, join aja karena dibagi sinyal harian ya, jam 10 sama jam setengah 7 malam. Gitu. Ini aja Ethereum belum. Yang baru masuk tuh Alice ya. Alice ini udah running profit sih. Alice ini udah kena ya. Nah, kemudian ada lagi bad list-nya itu ada IO, Cream, AMP, Bake, dan FTM. Ya ini bisa dilihat secara potensial loss-nya lumayan dalam karena memang altcoin sekarang itu masih bearish teman-teman ya. Jadi walaupun ini topik ini adalah bullish, tetap ya kita masih dalam kondisi bearish. Jadi agak hati-hati aja. Selagi running profit mungkin kalau fokusnya ada trading, ya untung 5% TP gitu-gitu aja. Atau kalau emang niatnya investing ya udah buy and hold sampai mungkin kalau prediksi akhir tahun aja sih. Gitu. Itulah kelima koin berpotensi bearish. Kita ke teknikalnya. Pertama adalah Bitcoin. Nah, ini Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi potensial untuk penurunan Bitcoin itu masih berlanjut. Kalau aku lihat sih ini paling turun sampai ke 60.000 dolar atau mungkin 61.000 lah ya untuk Bitcoin. Jadi altcoin berpotensi untuk makin dalam lagi. Paling di minggu inilah. Minggu ini tuh ya timing for masuk sih karena ini ada supportnya ya 1, 2, 3, 4 ya 4 ini ada 4 support yang ya bergerak di range 61 sampai 62.000 ya, di range itu jadi di range 61 sampai 62.000 ya itu timing buat akumulasi sih untuk altcoin maupun Bitcoinnya bebas range-nya ada di situ. Nah kemudian ada lagi Ethereum. Ethereum ini sama, dia berpotensi untuk turun dulu, ngikutin Bitcoin biasa. Ini adalah Queen of Crypto ya, King-nya adalah Bitcoin, Queen-nya adalah Ethereum, jadi pergerakannya mungkin mirip-mirip. Potensial paling turun ke 3275 ya, turun ke arah ini, entry, terus paling ya taking profit gak tinggi-tinggi banget lah, di 35.000. Lebih tepatnya di 3.488 ya di area ini. Kemudian ada lagi Alice. Nah, Alice ini udah masuk sih hari ini ya. Udah kena. So far sih ini running profit berapa ya? Running profit 1%-an. Lumayan lah ya. Daripada rugi gitu. 1% juga uang. Tak rasa paling ya Alice naiknya ke sini dulu karena belum ada indikasi untuk breakdown. Artinya melanjutkan penurunan untuk Alice karena di sini ada supportnya juga. Ya, jadi masih wait and see. Stop loss-nya di 1,024 dolar. Ini kalau turun ya teman bisa lihat ya di sini ya. Nah, kalau turun ya wassalam lah. Cuma kalau ditanya Alice sudah turun berapa dari puncaknya di awal Juni lalu, ini udah turun 60%. Wow, dalam ya. Itu aja sih untuk Alice. Kemudian ada lagi MTL. Nah, MTL ini khusus ya ini ya, metal ya. Ini dia berpotensi untuk turun dulu walaupun dia dalam kondisi bullish ya. Cuma aku takutnya adalah MTL ini kan koin yang uncommon ya, atau istilahnya itu jarang ditransaksikan. Jadi mungkin masuk ke koin micin lah gitu ya. Secara volume transaksi juga nggak kencang, tiba-tiba ini naik kencang. Takutnya adalah ini dimanipulasi ya. Dimanipulasi sama siapa mas? Ya yang jelas bukan sama exchange ya, tapi mungkin wealth gitu ya, atau tradernya gitu, atau liquid apa namanya? Apa ya? Trader lah ya, tradernya gitu yang punya duit lah. Jadi ini di breakout, ketika udah breakout ya udah turun gitu loh. Sama halnya kayak tadi di koin Alice ini juga sama nih, naiknya tinggi banget terus distribusinya lumayan lah ya. Gitu. Nah, kemudian ada lagi Notcoin. Notcoin ini aduh. Bersin ya. Maaf. Jadi Notcoin ini berpotensi untuk turun.
Ya turunnya paling ke 0,129, ya sebenarnya hampir nyentuh sih tadi sih. Cuma ya dia naik lagi. Teman-teman boleh wait and see untuk not pasang aja stop order limit ya di area ini. Kalau aku lihat sih ini harusnya ya potensial untuk dia bearish sih sebenarnya sih. Cuma kita cari momentum untuk dia rebound sedikit gitu lah ya ke area 0,0143 karena memang not masih dalam kondisi apa ya popular coin untuk ditradingkan untuk saat ini gitu. Nah itu aja 5 koin berpotensi bullish ya di minggu ini. Ingat loh ya minggu ini kita ke koin berpotensi untuk bearish ya. Ini ada IO. IO ini koin apa? IO ini kayak penyewaan GPU ya. Kalau teman-teman nggak tahu GPU itu kayak apa ya? Mungkin proyeknya mirip dengan render lah gitu. Jadi penyewaan GPU kayak misal orang-orang aku mau ngerender kartun misal ya, ngerender kartun dan laptopku ini itu laptop kentang dan aku harus butuh proses ini secepatnya. Jadi aku pinjem GPU orang lain untuk aku sewa dan ya aku bayar pakai koin ini gitu loh, IO dan kita sebagai penyewa bukan penyewa, GPU yang disewakan itu dapat koin IO untuk pembayarannya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk proyek IO-nya. Dan terasa ya ini turun ya. Ini area supportnya sempat naik dia, kemudian di sini breakdown udah jelas. Trennya adalah bearish kuat. Ayo ya udah indikasi paling dia naik sedikit ke 3,4 dolar, turun sampai ke 2,872 dolar. Kemudian ada lagi Krim. Nah, Krim ini malah udah turun duluan ya. Jadi Krim ini sedikit ambigu ya. Jadi teman-teman kalau trading di Krim agak hati-hati aja karena takutnya ini dimanipulasi ini takutnya. Manipulasi gimana sih Mas ya? Ya dinaikin, breakout ya. Terus ini muncul ke top gainers, orang pada trading di top gainers, ya dijual. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini udah kena ya teman-teman ya. Ini jam tadi ini jam bentar. Jadi ini itu tadi ku analisa di jam 1 ya nih. Udah turun sih gitu. Nah, so far untuk klaim kalau aku lihat sih jangan ya. Jangan ditransaksikan lah. Kemudian lagi AMP. Nah, AMP ini juga trennya berpotensi untuk lanjut bearish ya karena ada indikasi distribusi di sini. Jadi ada orang beli di sini. Ini adalah area distribusi dan tak rasa ini potensi turunnya juga lumayan dalam. Mungkin mirip seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau aku lihat performanya di kemarin-kemarin secara teknikal ya mirip lah. Upah hijau tinggi diturunin, kurang lebih seperti itu. Nah ini juga sama AMP paling kayak gitu sih. Kemudian ada lagi Bake, ya ini lagi lumayan ramai di toko kripto secara transaksi. Bake berpotensi untuk turun lah ya, tapi dia ada rebound sedikit, mungkin loh ini potensi aja. Paling naiknya ke area 0,33 kalau emang dia naik terus lanjut turun karena ya ini trennya adalah bearish teman-teman ya. Back ini bearish gitu. Kalau teman-teman suka trading di Coinbase ya ini supportnya di 0,2176 ya di area ini. Itu. Kemudian ada lagi FTM. Nah FTM ini sangat bearish ya. Jadi tokonots yang suka trading FTM trennya kurang lah ini trennya. Kalau ditanya udah turun berapa Mas FTM ini dari harga kemarin Juni mana ya? Juni. Nah, di sini ya. Juni ini udah turun sekitar 36%. 35%. Lumayan lah. Ya. Ini kayak harga di kemarin Maret ya, sebelum bullish FTM sekarang ini. Ya itulah kelima koin berpotensi
bearish di minggu ini. Catatan ya, toko notes pas panik dan altcoin itu dalam kondisi bearish, jadi agak hati-hati aja. Jangan terburu-buru juga untuk cut loss atau anything lah ya. Mungkin best choice-nya atau pilihan terbaiknya adalah mungkin sekarang adalah DCA. DCA sampai harga rata-rata di cukup bawah, terus kemudian ya teman-teman tentukan area cut loss-nya di harga berapa. Jadi kalau beli coin di harga $1, DCA terus sampai harga rata-rata mungkin di 0,6, 0,5 dolar. Nah, kalau dapat harga segitu ya dia naik ke $0,5, tidak teman-teman bisa exit sepenuhnya tanpa kondisi kerugian. Ya itu aja sih best advice-nya lah ya. Ini kalau dari aku pribadi aja, ini aku lagi ngejalanin ya sama ya, kita kena floating minus, ya gak ada yang salah, cuma timeline-ku masih cukup oke. Masih cukup percaya bahwa memang di kuartal ke-3 ya, itu mungkin masih dalam kondisi bearish. Itu aja sih dari aku. Sampai jumpa di next Sinyal Ngobras edisi selanjutnya. Bye-bye, guys.